kan? Nah, biasanya sesuatu yang cantik dan menarik pasti akan banyak orang yang suka. Sedikit cerita Mbak, saya kan kemarin diajak teman saya di sini. Saya kenal. Jadi saya dicerita teman saya Pak, kemarin di hotel kan ditanyain di mana, di hotel masih. Seperti Linggau sangat banyak. Banyak. Ya, seperti Palembang sangat banyak isinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Permatasari. Nah, kali ini kita kedatangan tamu jauh nih. Nah, tamu kita yang pertama yaitu Bapak Aufa Syahrizal SPMSC. Bapak Aufa ini merupakan Kadis Budpar, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian yang kedua narasumber kita yaitu Muhammad Rizky atau yang akrab disapa Mamas Kiki. Jadi Mamas Kiki ini Ketua Komunitas Generasi Pesona Indonesia Sumatera Selatan. Ya, selamat datang di Lubuk Linggau Bapak dan Mamas Kiki. Terima kasih selamat juga Pak Wahyu, Pak Kiki, dan juga para pencinta Kabarkan ID. Baik Bapak, bagaimana kesan pertama datang di Lubuk Linggau ini Pak? Kesan pertama pasti sangat menyenangkan. Dan Linggau kotanya cukup maju, penduduknya juga kami lihat ramah, karena itu yang paling penting. Karena kalau sudah ramah itu biasanya orang akan senang datang ke suatu daerah. Dan informasi yang kami dapatkan banyak sekali potensi wisata yang ada di Lubuk Linggau yang memang perlu kita eksplor ya. Banyak orang banyak datang ke sini. Oke. Baik, nah mengenai Bapak ini sebagai Kadis Budpar Provinsi, bagaimana kondisi pariwisata di Sumatera Selatan pada saat ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Wahyu dan para pendengar, para pecinta Kabarkan ID. Jadi artinya kalau kita bicara bagaimana potensi wisata di Sumatera Selatan, kita tahu bahwa Sumsel ini memiliki 17 kabupaten kota dan setiap daerah atau setiap kabupaten kota ini memiliki potensi-potensi wisata yang berbeda. Ada yang memiliki lengkap, wisata alam, wisata budaya, kemudian wisata kuliner, ada sport tourismnya, ada sebagian yang hanya sekedar untuk wisata budaya saja atau wisata alam saja. Jadi kalau kita lihat potensinya, boleh dikatakan Sumsel kaya akan destinasi wisata yang memang layak untuk dikunjungi oleh para wisatawan di luar Sumatera Selatan. Nah, kedatangan Bapak Aufa dan Mamas Kiki ini kan punya tujuan ya, Pak. Tujuan datang ke Lubuk Linggau, mampir ke Musirawas. Betul. Apa tujuan utamanya Pak datang ke sini? Baik, terima kasih Mbak Wahyu. Jadi beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 19 Juni 2021, kita telah meluncing satu program yaitu aplikasi Giwang. Nah, ini program atau aplikasi ini bertujuan atau manfaatnya adalah untuk mendata dan mempromosikan potensi budaya maupun potensi wisata yang ada tersebar di seluruh kabupaten kota. Nah, karena ini sifatnya adalah aplikasi yang untuk mempromosikan potensi Sumatera Selatan, otomatis kita harus mencoba dulu untuk mendata, kemudian menginformasikan, mempromosikan potensi yang ada di 17 kabupaten kota itu. Karena pada saat launching, diharapkan tadinya Bupati Wali Kota bisa datang langsung karena di situ akan ditindaklanjuti dengan MOU. MOU ini adalah manfaatnya, program ini harus didukung oleh pemerintah daerah. Namun karena pada saat launching ada sebagian Bupati Wali Kota yang tidak hadir berwakil, maka kami harus menindaklanjuti dengan datang langsung ke kabupaten kota sekali. Ya, jadi langsung ketemu dengan bupati atau wali kota dan sekaligus melihat juga potensi di daerah yang ada di setiap daerah yang kami kunjungi. Nah, Giwang ini bentuknya seperti apa, Pak? Apakah kalau kita Google di googling gitu Pak ya, Giwang ini yang muncul anting-anting gitu Pak. Bentuknya seperti apa kalau untuk Giwang di aplikasi ini Pak? Ya, jadi kalau bentuk anting-anting itu hanya logo ya, logonya saja. Tapi Giwang ini adalah singkatan dari G itu adalah genta. Genta itu adalah gerakan, hentakan, artinya membangunkan, membangkitkan kembali dunia kepariwisataan. Genta informatif, artinya melalui Giwang ini kita akan menginformasikan tentang potensi daerah, tentang apa? Genta informatif wisata.
Artinya wisata yang ada di daerah kita bangkitkan, kita informasikan, dan wisata yang bagaimana? Genta informatif wisata andalan, artinya setiap wisata unggulan di sebuah daerah ini yang kita informasikan, andalan yang nyaman dan gempita. Gempita atau gebiar. Nah, jadi singkatannya adalah Genta informatif wisata andalan yang nyaman dan gempita. Nah, kalau sudah wisatawan datang nyaman, pasti dia akan bercerita, lebih menceritakan lebih besar lagi tentang potensi daerah. Nah, betul apa kata Mbak Wahyu tadi bahwa logonya adalah anting-anting. Nah, memang kita ilustrasikan Genta ini ibaratkan sebuah anting-anting. Anting-anting itu biasanya kan dipakai oleh wanita. Iya. Nah, kenapa dipakai wanita? Supaya wanita lebih cantik. Iya. Sudah cantik, dikasih giwang makin cantik kan gitu kan. Nah, biasanya sesuatu yang cantik dan menarik pasti akan banyak orang yang suka. Ya kan? Tertarik untuk dia berkunjung atau mungkin yang melihat yang cantik tadi. Jadi artinya wisata di Sumatera Selatan kita ilustrasikan sebagai gadis cantik yang menarik, yang kita harapkan para wisatawan akan datang berkunjung ke Sumatera Selatan. Nah, kenapa kita ciptakan aplikasi Giwang ini? Aplikasi Giwang adalah sebuah inovasi. Inovasi baru, inovasi di mana kita mencoba memanfaatkan teknologi yang sekarang semakin berkembang. Apalagi kita tahu bahwa akibat pandemi ini, pariwisata adalah sektor yang paling terpuruk. Akibatnya banyak kegiatan kita yang tertunda, promosi-promosi kita tertunda secara langsung. Kenapa? Karena pariwisata kan identik dengan mengumpulkan orang banyak. Sedangkan kita nggak boleh dengan adanya PPKM, dengan adanya pembatasan-pembatasan. Jadi, tapi kita nggak boleh putus asa. Kita nggak boleh artinya hilang akal. Maka dari itu kita ciptakan sebuah inovasi baru, menciptakan aplikasi Giwang dengan harapan melalui aplikasi ini dunia maya, kemudian daerah-daerah lain Nusantara di luar Sumatera Selatan, mereka tetap dapat mengetahui apa saja potensi wisata dan budaya yang ada di Sumatera Selatan. Karena apa? Kalau misalnya mereka pengen tahu tentang Lubuk Linggau, mereka tinggal klik Giwang saja. Nah, dia akan muncul, di situ ada Lubuk Linggau, di situ ada Mura, ada Muratara, ada Palembang, dan semuanya. Tinggal mereka pengen mengetahui tentang apa, dan semua informasi yang ada di Giwang ini kita munculkan, kita upload, kemudian kita update terus. Seperti contoh misalnya tentang akomodasi, misalnya tentang apalagi transportasi, tentang ekrab misalnya, tentang budaya, atau tentang berita-berita yang lain, semuanya bisa didapatkan dari aplikasi Giwang. Baik, kita sekarang ke Genpi dulu, Pak. Ya. Nah, Mas Kiki ini sebagai ketua Genpi. Iya. Genpi itu apa sih, Mas? Biar masyarakat Lubuk Linggau dan Musirawas Muratara tahu nih. Kalau selama ini kan yang tahu mungkin orang-orang Palembang aja atau teman-teman anggota Genpi saja. Nah, jelasin dulu apa itu Genpi, kemudian hubungan Genpi sama aplikasi Giwang dan Disbudparnya apa? Oke, terima kasih Mbak Wahyu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kiki, saya Ketua Umum Genpi Sumsel. Genpi adalah singkatan dari Generasi Pesona Indonesia, yaitu komunitas media dan promosi pariwisata yang dibentuk langsung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Jadi Genpi ini tersebar di seluruh Indonesia di 34 provinsi dan beberapa kabupaten kota lainnya. Tapi untuk saat ini di Sumsel baru ada Genpi Sumatera Selatan tingkat provinsi. Untuk hubungan Genpi dengan Giwang dan Disbudpar, Genpi dan Disbudpar ini menjadi mitra. Disbudpar menjadi penggagas lah ya. Iya, itu juga dari penggagas terbentuknya Genpi Sumsel. Dan aplikasi Giwang ini sebuah produk baru dari Disbudpar yang harus kami support. Karena apa? Karena Genpi kan tugas utamanya mempromosikan. Jadi ibaratnya Genpi itu pintu masuk. Untuk lebih lengkapnya silakan meluncur ke aplikasi Giwang untuk lebih detail mengenai kuliner, mengenai sejarah, budaya, dan pariwisata lainnya. Baik, nah di aplikasi ini tadi Pak, selain akomodasi, transportasi, kemudian apalagi nih destinasi-destinasi yang ditampilkan itu? Apakah destinasi andalan saja atau ada juga destinasi yang tersembunyi dari kota tersebut? Ya,
Terima kasih Pak Wahyu. Jadi artinya disinilah kehebatan Giwang. Jadi agar informasi ini update, maka di setiap kabupaten kota sudah kita tunjuk operator yang bertugas untuk mengupdate data di setiap daerah. Baik itu berkaitan tadi destinasi wisatanya, baik yang lama, yang baru, bahkan mungkin yang direncanakan, mereka bisa menginformasikan itu. Jadi di aplikasi Giwang lengkap sekali. Misalnya tadi kita setelah buka aplikasi Giwang, kita klik misalnya pengen tahu tentang Lubuk Linggau, di sana akan muncul Lubuk Linggau. Lubuk Linggau ini apa saja yang ada di Lubuk Linggau. Tadi bisa kita pengen tahu tentang destinasi, maka kita akan klik destinasi, akan bermunculan di situ, nampak langsung berapa banyak destinasi yang bisa dikunjungi di Lubuk Linggau. Kemudian bukan hanya sekedar gambar, di situ akan ada narasi, penjelasan misalnya tadi, misalnya Linggau ini air terjun Temam misalnya. Nah di situ akan terlihat gambar air terjun Temam dari sudut pandang kanan, kiri dan sebagainya, dan di situ ada narasinya. Kenapa itu dinamakan air terjun Temam? Ada apa di air terjun Temam itu? Kemudian juga ada kemudahan lagi yang bisa didapatkan di aplikasi Giwang ini. Di sana akan dijelaskan jaraknya, ya, luasannya, kemudian isi dari Temam itu sendiri. Kemudian untuk mencapainya kita ada langsung dengan Google Map. Artinya dia tinggal agak muncul, saya pengen, kita posisi lagi di kota nih, di kota Lubuk Linggau. Pengen ke Temam, arahnya kemana? Berapa jauh perjalanan? Tinggal klik Google Map, dia akan langsung muncul, mengarahkan. Jadi kita nggak perlu lagi minta bantu bertanya ke sana kemari, langsung dia akan dipandu oleh Google Map yang ada di dalam aplikasi Giwang. Jadi aplikasi ini sangat hebat ya menurut saya, praktis, kemudian betul-betul memberikan kemudahan kepada para wisatawan yang akan datang. Dan hebatnya lagi ya kita harapkan aplikasi konten dari aplikasi Giwang ini ya selalu update. Maka dari itu kami sudah melatih 2 operator setiap daerah untuk dia selalu aktif mengupdate data-data atau informasi apa saja yang ada di daerah itu. Dan bukan hanya pariwisata, mungkin bisa informasi yang lain, aircraft misalnya kan, UMKM, souvenir, kuliner yang tadi, itu semua bisa dimasukkan di Giwang. Berarti aplikasi ini bisa di-download oleh semua masyarakat? Bisa. Jadi caranya adalah untuk downloadnya, mungkin dengan buka Play Store di HP yang ada Android-nya. Nah, kalau misalnya dapat langsung ketik aja Giwang Sumsel, dia akan muncul, kita langsung upload, download, atau mungkin di situ cukup dengan scan barcode. Jadi ada barcode-nya, nanti akan kita sosialisasikan. Nah, makanya kita tadi sudah ketemu dengan Bupati dan Wali Kota. Nanti Bupati dengan menginstruksikan kepada jajarannya untuk mensosialisasikan juga aplikasi Giwang ini. Seperti di Palembang kami sudah berikan semacam banner, standing banner di hotel-hotel, restoran. Jadi di situ ya para pengunjung bisa langsung mengupload melalui mungkin barcode scan atau dengan membuka Play Store. Jadi mudah sekali. Dan insya Allah tahun ini kita akan coba kembangkan lagi, bukan hanya sekedar HP atau handphone yang ada Android-nya, tapi semua handphone bisa mengaplikasi Giwang. Saya ingat nih Pak, beberapa tahun yang lalu nih ketika saya kuliah tuh dia kasih tugas sama dosen untuk buka website resmi dari Disbudpar Provinsi, www.southsumatratourism.com. Yes. Aplikasi tersebut masih aktif atau gimana Pak? Tetap masih aktif. Tapi kita artinya itu tetap jangan kita hapus karena mungkin ada sebagian orang yang sudah kenal itu. Tetapi Giwang ini melengkapi lagi dan banyak sekali fitur-fitur ataupun aplikasi-aplikasi yang lain tapi belum lengkap. Jadi seperti setiap daerah pasti punya, tiap dinas mungkin punya, tapi sifatnya sektoral. Jadi hanya sebagai. Nah Giwang ini global. Jadi betul-betul Giwang ini membuka semua wacana di dunia maya ini terbuka semua dengan Giwang. Berarti tidak hanya masyarakat Sumsel, masyarakat Indonesia juga bisa. Bahkan ini sudah sampai ke kementerian kan. Maka dari itu kementerian sempat menyampaikan satu apresiasi. Sementara dianggap Giwang ini adalah satu-satunya aplikasi yang terbaru yang baru dimiliki di nasional. Jadi ya kita berbangga juga bahwa Sumsel sudah mendahului menciptakan ini gitu kan. Provinsi lain belum ada ya Pak ya? Belum ada, mungkin sudah ada tapi belum selengkap yang ada di Giwang seperti itu. Nah dengan aplikasi yang secanggih itu tadi nih Pak sama Mas Kiki, siapa orang di balik layar yang menggagas
aplikasi secanggih nih Pak? Ya baik, jadi ide atau gagasan pertama ini dari Ibu Dr. Megawati, di mana beliau adalah sekretaris dari Dinas Kebudayaan Pariwisata. Waktu itu Bu Mega sedang mengikuti pelatihan pendidikan untuk eselon 2. Jadi untuk diklat tim 2, di mana dalam diklat itu para peserta diwajibkan untuk menciptakan inovasi. Sehingga Bu Mega sebagai sekretaris berdiskusi dengan saya, mencoba kira-kira apa inovasi yang harus dibuat. Setelah hasil diskusi itu, kita bilang coba kita ciptakan aplikasi yang bisa mempromosikan potensi daerah, apalagi di tengah pandemi. Karena kita kan tahu, kita mau promosi hardware exhibition nggak bisa, mau bikin event exhibition juga nggak bisa. Tapi kita dituntut untuk selalu mempromosikan potensi yang kita miliki. Alhamdulillah muncullah ide dari Bu Mega tadi, Pak kita bikin aplikasi Giwang. Saya tanya apa itu Giwang, nah, baru dia jelaskan. Oh, karena sudah saya pelajari, ya otomatis saya sangat setuju dan saya support. Langsung sebagai mentor waktu itu, karena sebagai mentor pendampingnya, ya kita berdiskusi untuk bagaimana langkah-langkahnya, bentuknya bagaimana, kemudian akhirnya ya terciptalah aplikasi Giwang ini. Baik, terima kasih Pak. Kita ke Mas Kiki sebentar nih. Iya. Nah, dengan tadi kan Mas Kiki bilang bahwa Genpi Sumatera Selatan itu memberikan promosi kepada masyarakat. Promosinya di mana aja nih? Iya, Genpi Sumsel itu berbasis digital. Jadi promosi Genpi Sumsel itu di media sosial, utamanya di Instagram, Twitter, website, dan YouTube juga, Mbak. Kemudian dengan adanya aplikasi Giwang ini, menurut Mas Kiki nih sebagai seorang ketua Genpi Sumatera Selatan, efisien tidak untuk meningkatkan jumlah wisatawan di Sumatera Selatan, baik itu kunjungan secara virtual maupun kunjungan secara offline nantinya apabila dimungkinkan untuk hadir ke Sumatera Selatan? Iya, tentunya sangat efisien karena kita tahu Mbak, dengan keterbatasan informasi yang kita miliki, kita di Sumsel aja keterbatasan informasi di daerah. Misalnya saya di Palembang, untuk mencapai ke Linggau kan cukup jauh. Terus ada apa aja di sana? Gak mungkin kan saya datang dulu ke sini nanya ada apa aja. Seharusnya kita kan ada rencana sebelum berangkat. Maka dari itu, dari Giwang ini kita cari tahu, kita bikin bucket list. Kalau ke Linggau kita mau kemana aja, mau makan apa aja, mau cari tahu apa aja, tempat mana aja yang wajib kita kunjungi ke Linggau. Gitu ya? Jadi kita sudah ada bayangan sebelum kita berangkat ke Linggau berapa hari dan sudah ada tujuannya. Oke, selanjutnya nih Pak, dengan aplikasi Giwang ini, saya baca di artikel beberapa hari yang lalu, di salah satu artikel dijelaskan bahwa keinginan dari Dinas Kebudayaan dan Provinsi Sumatera Selatan ingin kunjungan wisatawan yang datang ke Sumsel itu meningkat dari 2-3% gitu ya Pak. Nah dengan aplikasi ini semoga tidak hanya orang Sumsel aja yang berkunjung, misalnya orang Linggau jalan-jalan ke Musirawas atau Musirawas ke Palembang, tapi orang dari luar provinsi lah. At least kita baca selama ini orang tahu Indonesia itu Bali doang gitu kan Pak. Palembang atau Sumatera Selatan tuh dianggap punya apa sih kayak gitu kan, orang-orang Sumatera mau ke sana jauh. Nah, keinginan dari Bapak sebagai seorang kepala dinas untuk masyarakat Indonesia nih mengenai pandangan-pandangan tersebut, apalagi kalau misalnya dulu Palembang itu terkenal sebagai orang-orang yang keras, negatif, bahkan sekarang pun adalah beberapa oknum yang kita tidak bisa pungkiri kan Pak. Kemudian dengan adanya aplikasi yang sudah dipercantik tadi, tempat wisata yang sudah diperbaiki, jalanan yang sudah bagus, ada jembatan yang sudah bagus, bagaimana Bapak mempengaruhi masyarakat di luar sana bahwa Sumatera Selatan itu ramah? Kita ramah terhadap wisatawan, kita ramah terhadap wisatawan domestik maupun internasional. Ya, baik, terima kasih. Jadi pertanyaan bagus sekali. Itulah kita harus piawai dalam mengemas sebuah promosi. Karena untuk mempromosikan daerah itu kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi ini banyak. Bisa komunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung tadi misalnya kita mengadakan exhibition di sebuah daerah, misalnya katakanlah kita ke Jakarta, kita mengadakan sales promotion tentang potensi wisata. Itu langsung.
ya. Dan ini kita karena kondisi pandemi kita nggak bisa melakukan itu. Otomatis itulah tadi kita harus menciptakan inovasi dengan melalui aplikasi Giwang ini. Nah, yang jelas biar komunikasi ini nyambung dan bisa tersentuh di semua lapisan masyarakat, apalagi dengan dunia maya ya, kita harus rajin mengupload. Kemudian seperti saya sendiri, setiap saya berkunjung ke sebuah daerah, saya selalu mengendorse setiap daerah yang saya kunjungi dan langsung saya upload ke sosial media, baik melalui Instagram, WhatsApp maupun dengan YouTube dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung ya ini adalah upaya kita untuk menginformasikan potensi yang kita miliki seperti itu. Nah, tentunya untuk lebih mudah lagi kita bekerja sama dengan komunitas-komunitas seperti GNP sendiri, kemudian dengan ya kementerian sendiri ya, di informasi Giwang ini sudah sampai ke kementerian. Dan kita sendiri di kementerian itu ada di Indonesia, kita ada WA group yang isinya adalah seluruh kepala dinas kemudian sampai level menteri ada di situ. Jadi cara tidak langsung kalau kita memasukkan memposting informasi ya sampai level menteri pun tahu tentang informasi kita sampaikan. Nah, kita harapkan dengan media seperti ini dari Kabarkan ID ini juga salah satu media yang akan membantu kita untuk mempromosikan potensi yang kita miliki. Artinya komunikasi yang kita bangun baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Baik itu. Sekarang kita boleh lihat nggak nih Pak? Di handphone kita bisa download? Bisa download langsung aja di Play Store. Di Play Store itu langsung dibuka seperti kita buka aplikasi Giwang Sumatera Selatan, Giwang Sumatera Selatan. Nanti akan muncul di situ logonya. Nah, tinggal kita ya. Ada Pak? Ada sedikit. Giwang Sumsel. Ya, nanti muncul Giwang, nanti ada lambang anting-anting itu. Nah, langsung kita download saja akan langsung muncul. Nah, cuman untuk saat ini mungkin belum begitu lengkap. Ada beberapa daerah karena ya tinggal keaktifan dari operatornya. Kalau operatornya aktif maka informasi akan lebih datanya terupdate seperti itu. Nah, tadi yang mengupdate itu kan operator dari masing-masing daerah. Ya. Nah, masyarakat boleh nggak nih Pak request di kampung saya ada tempat wisata baru? Boleh request ke operator itu. Dilaporkan aja. Misalnya dia dapat data, ada foto-fotonya, ada keterangannya, ada narasinya, dia laporkan, nanti bisa langsung diupload. Ya, karena tidak mungkin operatornya keliling setiap hari kan. Nah, tapi sosialisasi ini tetap harus kita lakukan. Makanya kita harapkan dengan kunjungan kita ke daerah ini, nanti seperti kata Ibu Bupati Murah tadi, apa yang sudah kami berikan seperti standing banner, ini akan disebarkan ke seluruh, terutama para industri ya, para industri seperti PHRI dan sebagainya, seperti itu. Jadi ini sangat efektif sekali. Lalu ya aplikasi Giwang Sumsel, ya Play Store aja muncul. Ya, dapat ya. Oke. Kita lihat-lihat ya Pak. Iya, oke. Baik Pak, dari aplikasi yang sudah, berarti ide ini tuh benar-benar pure dari dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumatera Selatan. Iya. Dan ini alhamdulillah sudah diakui ya, bahkan dapat support dari gubernur dan dapat support juga dari kementerian dari Menteri Pariwisata kita Bapak Sandiaga Uno. Bahkan dia pada waktu launching Pak Menteri memberikan statement dukungan terhadap aplikasi Giwang ini. Sebenarnya atas dasar apa Pak muncul dari ide ini selain dari Ibu Mega ikut pelatihan tadi? Ya dasarnya adalah pandemi yang membawa berkah. Tidak seperti pandemi yang selalu menciptakan kesusahan. Ternyata dengan pandemi ini muncul inovasi. Artinya kita orang pariwisata tidak boleh berhenti, tidak boleh pesimis, kita tetap bangkit. Nah, kita dituntut untuk selalu mempromosikan yang kita punya gitu kan. Nah, bagaimana sedangkan kita dibatasi oleh kegiatan yang memang tidak boleh tadi pergi berkunjung ke daerah atau ke tempat lain atau juga membuat sebuah event yang mengumpulkan orang banyak, seperti itu muncul kan. Nah, Giwang nanti tinggal klik Giwang, kita tinggal lihat sudah diinstal, kita pengen tahu apa nih, dapat semua itu nanti setelah diinstal kita buka Giwang, coba sudah diinstal,
nanti akan muncul. Oh, saya pengen tahu tentang Lubuk Linggau. Kita tinggal search Lubuk Linggau. Untuk Nanti- saat ini, untuk kabupaten kota itu ada berapa? Sudah semua sudah Sudah terisi. semua. Tapi ada yang lengkap, ada yang belum. Seperti Linggau sangat banyak, Banyak. ya. Seperti Palembang sangat banyak isinya. Dan ada beberapa daerah yang artinya mungkin masih Proses. data-data lama proses ya seperti itu. Dia semakin aktif operatornya, semakin terupdate beritanya. Gitu. Nah, kita kembali lagi ke Mas Kiki nih. Iya. Mas Kiki ini kan komunitas ya Mas ya? Iya. Komunitas pecinta penggiat pariwisata lah. Hmm. Selain itu anak muda gitu kan aktif bersosial media, aktif jalan-jalan. Kalau saya lihat di postingan Instagramnya itu, kemudian menjadi mitra juga bagi government, bagi pemerintah. Apabila ada seperti ini, aplikasi seperti ini kan ikut mensosialisasikan, ikut Iya. mempromosikan baik di Genpi maupun teman-teman. Nah, gimana nih caranya bergabung Mas? Untuk jadi, misalnya saya pengen jadi anggota Genpi Sumsel kayak gitu. Oke Mbak, terima kasih. Untuk bergabung jadi anggota Genpi itu biasanya kita ada rekrutmen, waktu-waktu rekrutmen khusus. Jadi itu waktunya kita tidak dapat pastikan, tapi memang rutin beberapa bulan sekali. Untuk dapat update-nya silakan follow Instagram @genpisumsel, Twitternya juga, dan Genpi Indonesia. Jadi semua informasi tentang Genpi di Sumatera Selatan dan Genpi seluruh Indonesia ada di Genpi Sumsel dan Genpi Indonesia. Berarti komunitas ini tuh benar-benar verified lah ya sama sama Disbudpar, sama Kementerian Pariwisata, benar-benar sudah diakuin kayak gitu. Iya, bahkan di Kemenkumham pun Genpi sudah terakui Mbak. Sudah ada SK. Kemudian sampai ke nasional ya langsung update beritanya. Berarti benar-benar positif. Yang pertama kita bisa senang karena hobi jalan-jalan, Betul. bisa posting, Betul. bisa sambil gaya-gayaan juga gitu Iya. kan, foto di air terjun. Ya, bahkan selfie. di aplikasi Giwang ini tidak hanya sekedar pemerintah saja. Kalau misalnya ada UKM yang mereka ingin mengendorse produk-produk UKM mereka, bisa bekerja sama dengan operator tadi untuk memasukkan misalnya kuliner UKM apa nih, dia masukkan data-datanya, dia promosi misalnya mau jual apa nih, lemang misalnya. Nah, lemang itu dibuat dari apa, kemudian di mana mendapatkannya, harganya berapa, ini sudah tercantum semua. Apalagi lempok gitu ya. Nah, lempok, Linggau terkenal dengan lempoknya. Bukan saya tuh Pak. Prosesnya bagaimana pembuatan lempok itu, Pokat Linggau. Pokat Linggau. Jadi silakan saja. Jadi makanya saya katakan bahwa Giwang ini tidak hanya kita mempromosikan destinasi wisata dan budaya, tapi termasuk ekrab, termasuk juga produksi pertanian, perkebunan dan semua. Jadi kita harapkan pariwisatanya jadi hubnya, jadi hub dan semua sektor bisa terinformasikan melalui potensi Giwang. Karena untuk di Lubuk Linggau ini orang-orangnya kreatif juga nih, Pak. Betul, apalagi. Jadi ada alpukat, ada gula merah, disulap lah jadi lapis alpukat gula merah. Ah, iya. Sama Gitu. sekarang para pecinta kuliner seperti di Palembang itu kita kenal dengan Bunda Raya, Aspenku. Bunda Raya. Nah, di sini juga ada Aspenku Ada Linggau. harum juga. Ya karena ada corona diciptakan namanya kue corona. Rupanya lapis corona. Kue lapisnya atasnya bolu kuju, di tengahnya roka. Jadi ada mari roka itu, di bawahnya lapis nanas. Jadi dia kasih nama lapis corona. Nah, ini ada ya. Nah, bahkan pempek juga ya. Pempek sudah ada pempek klepon. Biasanya klepon itu kan dari tepung beras diisi gula. Nah, dibalik pempek dikasih pewarna alami hijau, di dalamnya cuka. Jadi orang gigit langsung. Jadi ini inovasi. Jadi hidup ini dengan perkembangan teknologi, apalagi persaingan yang cukup tinggi. Artinya kita harus berani berinovasi. Kalau kita tidak berinovasi hanya stagnan, ya kita akan ketinggalan seperti itu. Oke, terakhir nih Pak, untuk masyarakat Sumsel, baik dari Pak Aufa maupun Mas Kiki, apa harapan untuk masyarakat Sumsel mengenai aplikasi Giwang, mengenai pariwisata Sumatera Selatan, yaitu Pak? Ya, baik. Jadi himbauan kami atau harapan kami, masyarakat hendaknya ya jangan berputus asa. Sekali lagi, pandemi jangan menjadi kambing hitam untuk kita berhenti beraktivitas. Berhenti untuk berinovasi, berhenti untuk menciptakan sesuatu yang baru. Artinya kita harus tetap optimis dan bangkit. Dan insya Allah, apalagi sekarang levelnya sudah turun ya. Linggau sudah zona hijau, artinya disinilah kesempatan dari masyarakat untuk berbuat.
dan kembali bangkit, aktifkan kembali kehidupan mereka. Ya selamanya berdagang, mereka berdagang kembali. Yang tadinya mereka pelaku-pelaku pariwisata seperti industri travel agent, hotel, mereka kembali bangkit. Dan itu tetap pandemi kita tidak tahu kapan berakhirnya. Yang jelas protokol kesehatan harus tetap kita jalankan. Terima kasih Pak Aufa. Ya. Terakhir nih dari Mas Kiki. Iya, menambahkan sedikit dari Pak Aufa, protokol kesehatan itu sangat penting. Jadi itu yang harus tetap kita jalankan terus, walaupun di saat ini masa penyesuaian era normal baru, kita tetap mematuhi protokol biar kita bisa segera jalan-jalan lagi. Penting banget ya. Penting banget itu. Karena sekarang ini kan pariwisata jalan-jalan itu menjadi kebutuhan manusia. Apalagi yang di kondisi di destinasi yang di luar ruangan ya. Itu membuat menjanjikan kita untuk kita lebih fresh. Dari yang suntuk, dari bad mood, jadi happy mood kayak gitu kan. Kalau saya paling seneng Pak kalau lagi stres tuh nyarinya jajan. Jadi makanan-makanan yang ada kuahnya, yang pedes-pedes kayak gitu kan Pak. Dan banyak makan juga bagus untuk imunitas. Nah, ya. Terus, kemarin sedikit cerita Mbak, saya kan kemarin diajak teman saya di sini. Saya kenal. Jadi saya dikirim teman saya Pak kemarin di hotel kan ditanyain di mana, di hotel masih. Jadi diajak makan permis pedes Pak. Wah itu enak banget. Mantap Pak. ya. Iya. Kayaknya kenal. Yang jelas saya karena lingkungan terkenal dengan pokat, terkenal gula merahnya. Alhamdulillah di mobil saya udah penuh dengan pokat. Untuk bawa oleh teman-teman yang ada di Palembang. Ya. Alpukat itu bawanya pakai kardus atau pakai kantong? Pakai kardus. Oh ya, aman Pak, pakai kardus. Paling nanti dibolongin aja Pak. Ya, biar tidak panas ya. Ya. Baik, terima kasih teman-teman Kabarkan ID sudah menyaksikan obrolan santai kita, podcast bareng Pak Aufa dan Mas Kiki dari Kadisbudpar Provinsi Sumatera Selatan dan Generasi Pesona Indonesia Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Dan kita akhiri dengan salam pesona Indonesia. Wonderful. Indonesia.